Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan yang ketiga pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, itu sangat penting untuk kalian pahami ya, karena akan menjadi modal pada pertemuan pagi hari ini. Ya, kemarin sudah mempelajari mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Tadi juga sudah Pak Eko sertakan link YouTube dari teman Pak Eko untuk referensi kalian. Nah, tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang pertama menggambarkan sudut-sudut baku pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 pada koordinat kartesius. Apa itu kuadran? Nanti kita pelajari bersama-sama. Dan yang kedua, menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran. Oke. Nah, tadi kita sempat singgung pada tujuan pembelajaran, kita akan mempelajari pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian ada titik pusatnya yaitu O. Nah, kita batasi ya. Jadi ada 4 daerah, 1, 2, 3, 4, ya kan. Nah, yang di sini itu kuadran 1. Di sini kan X-nya nilainya positif, Y-nya juga nilainya positif. Kuadran 1 ini dia berada pada 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, kita mulai dari sini 0 derajatnya. Bukan dari sini ya. 0 derajat dari sini. Sebentar ada telepon. Atau 0 sampai dengan pi per 2. Nah, pada pertemuan yang pertama, pi itu bernilai 180 derajat. Nah, kalau kita konversi dalam bentuk pi, maka dia kuadran 1 ini berada pada 0 sampai dengan pi per 2. Nih, kuadran 1. Ya. Kemudian pada kuadran 2, sudut ini berada pada 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Atau pi per 2 sampai dengan pi. Pi kan 180 bagi 2, 90. Pi itu 180. Jadi nanti kalau ada sudut 130 derajat, dia berada pada kuadran berapa? Oh, 130 itu berarti pada kuadran 2. Ada sudut 45 derajat, dia berada pada kuadran berapa? Oh, pada kuadran 1. Kuadran itu daerah yang dibatasi oleh Mendengar simaknya cinta, ya. maka cinta Dan kuadran 3. Kuadran 3 sudutnya berada pada 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, misalkan sudut 210 derajat, dia di kuadran berapa? Oh, 210 itu berada di antara 180 dan 270, berarti dia berada pada kuadran 3. Atau dalam bentuk radian, pi-nya berada antara pi sampai dengan 3 pi per 2. Nah, kuadran 4 dia berada antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat atau 3 pi per 2 sampai dengan 2 pi. Tuh. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Saya ini dasar. Oke. Nah, ini kita pelajari bersama-sama. Perbandingan trigonometri yang di kuadran 1. Ini kok nggak ada yang ya. Pada kuadran 1 seperti ini ya. Tadi kan kita ambil dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jika ada suatu titik P dengan koordinat X, Y, dari sini sampai sini X bernilai positif, dari sini sampai sini Y juga bernilai positif. Misalkan ada titik P 3,4, nah 3-nya kan positif, 4-nya juga positif. Kemudian ini R, ya kan?
kemarin pada teorem Pythagoras, kalau sisi miring itu R, ya kan? R ini selalu bernilai positif. Karena jika ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya. Dan di sini ada sudut alfa. Ada titik A. Nah, nilai X, Y, dan R semuanya bernilai positif karena di kuadran 1, ya kan? Maka semua nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1 itu bernilai positif atau tandanya positif, baik sin, cos maupun tan. Sin itu kan kemarin depan per miring, Y per R. Y-nya positif, R-nya positif. Maka hasilnya juga pasti positif. Ini penjelasannya. Kosinus. Cos itu kan kemarin samping per miring. Ini positif, ini positif. X per R. Positif bagi positif, hasilnya positif. Nah, makanya tandanya nanti pasti positif. Kemudian tan. Tan itu kan depan per samping. Depannya positif, sampingnya juga positif. Y per X, hasilnya juga pasti positif. Nah, perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1, cos 90 min alfa akan sama dengan sin alfa. Jadi nilainya akan sama. Contohnya, kemarin kita sudah tahu kalau sin 30 itu nilainya 1/2. Ya kan? Sin 30 itu 1/2. Supaya di sini dapat 30, berarti dikurangi berapa? Dikurangi 60. Alfanya 60. Cos 60 berapa? Pasti juga sama setengah. Bentar Pak Eko ambil perolehan. Juga dengan yang lain. Cos 30. Kemarin berapa nilainya? Ada yang masih ingat berapa cos 30? Halo? Cos 30. Seperdua. Seperdua akar 3. Berapa cos 30? Catat enggak kemarin? Cos 30 berapa? Cos 30 1/2 akar 3. setengah Akar 3. 3. Oke. Kalau tan 45 berapa nilainya? 1. Tan 45. 1. 1. Oke. Tan 30. 1/3 akar 3. Ya, betul. Oke. Aku jelaskan pada bagian ini. Kemarin kita tahu berapa tadi? Cos 30 itu nilainya 1/2. nah iya 1/2 apa kan? 1/2 apa? 3. Nah. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Ternyata sama atau beda nilainya? Sama. Sama ya. Ya. Nah, ini itu bisa kita ambil dari sini, penjelasannya dari sini. Jadi nilai cos supaya di sini nilainya jadi 30, berarti alfanya berapa? 90 kurangi berapa supaya hasilnya 30? Dikurangi 60. 60.
cos 90 derajat dikurangi 60 derajat 60. itu pasti akan sama dengan sin ini, sin 60. 10. Ya kan? Jadi cos 30 itu hasilnya sama dengan sin Sin 60. 60. Nah, ini ya, hasilnya sama ya, terbukti ya. Dan yang lain juga pasti akan sama. Ini cos sin, cos, tan, kot tangan. Nilainya sama. Mau kalian ambil di sini cos 60, pasti nanti hasilnya juga akan sama dengan sin 30. Cos 60 1/2, sin 30 juga sama, 1/2. Ya kan? Ini 1/2, ini juga sama, 1/2. Tetapi di sini tanda atau apa perbandingan trigonometrinya berbeda. Kalau yang di sini cos, yang di sini sin, ya kan? Sin. Kalau di sini sin, di sini cos, di sini tan, di sini kot tangan. Berbeda, ya. Apa bentuk trigonometrinya berbeda. Oke. Pada kuadran 1 bisa dipahami ya? Iya. Oke, kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut di kuadran yang kedua. Sama, di koordinat kartesius ada titik P, X, Y sama. Ini di kuadran 1 tadi ya. Nah, kita lanjut ke yang kuadran 2. Nah, jika dia dicerminkan terhadap sumbu Y, nah, maka akan titik P ini akan berada pada kuadran 2, ya kan? Px, Y ini jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan berada pada kuadran 2. Sehingga dari sini akan terbentuk sudut, yaitu 90 derajat ditambah dengan alfa. Ya. 90 derajat ditambah apa? Di bawah. Nah, 90 derajat ini ditambah dengan alfa. Alfa ini ya sudut yang di sini. Nah, jadi ini 90 derajat ditambah dengan alfa. Alfa ini sama dengan ini karena dicerminkan, maka ini sama sudutnya. Nah, sama ya. Kalau di sini X, maka di sini karena dia di kuadran 2, maka koordinat X-nya dia bernilai negatif, ya kan? Negatif 3, negatif 2, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Pasti di sini nilai X-nya negatif. Sedangkan di sini nilai Y-nya selalu positif, karena di atas ini ya. Nah, karena nilai X-nya negatif, sedangkan nilai Y dan R-nya positif di kuadran 2, maka sin alfa bernilai positif. Cos alfa bernilai negatif. Tan alfa bernilai negatif. Kok bisa? Coba kalau kita di sini ambil sudut theta misalkan. Ya. Nah, ada dua yang berbeda. Nanti kita akan simak. Kalau Pak Eko ambil sudut theta. Di sini kan 90 derajat. Di sini dia 0 derajat. Di sini dia berapa? 180 derajat. Ini kan kalau kita ambil dari sini ke sini, dia kan 180 derajat. Kalau dari sini ke sini, dia siku-siku 90 derajat. Ini maksudnya ya. Kalau di sini ya 0 derajat. Kalau di sini sampai sini, siku-siku 90 derajat. Kalau dari sini ke sini, dia 180 derajat lurus. Nah. Pak Eko ambil yang langsung saja biar cepat memahaminya. Ambil sudut theta. Sin theta sin itu kan depan per
miring. Miring. Demi, ya kan? Demi. Depan per miring berarti Y per R. Y. Positif. Hasilnya pasti positif, R. ya. Kemudian kalau Positif. kos itu apa? Sami. Sa per mi. Nilai X-nya negatif X bagi miringnya R. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Negatif. Ya kan? Tan. Tan itu apa kemarin? Depan. D per sa. Desa. Desa. Persa. Depannya apa? Y. 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 Sampingnya negatif X. Min. Hasilnya Min. Min. Ini ya penjelasannya ya. Negatif. Positif, negatif. Jadi jika ada sudut di kuadran 2, maka yang nilai positif itu hanyalah sin saja. Jadi contoh nanti misalkan ada pertanyaan sin 120 derajat. Berapa hasilnya? Nah, dia nanti hasilnya pasti positif. Gitu. Positif. Kalau ada pertanyaan cos 120 derajat, hasilnya apa? Nah, nanti dia pasti hasilnya negatif. 150 derajat misalkan. Sudut-sudut ini kan berada pada kuadran 2. Ya kan? Hasilnya berapa ini? Dia nanti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Nah, ini kita lihat. Theta ini berapa? Kalau seandainya sudut yang merah ini itu Pak Eko ambil 150 derajat. Berarti yang theta berapa derajat? 30. Dari mana? 180. Kurangi 150. Nah, yang ini 30. Iya kan? Berarti kita hanya menghitung sisanya saja, ya. Sisanya saja. Jadi kalau yang ditanyakan misalkan sin 150 derajat. Berarti kan kita hanya menghitung sin 30-nya, ya kan? 30 dari mana? 180 dikurangi 30. Ya kan? Kita hanya tinggal menghitung sin 30-nya saja. Berapa sin 30? 1/2. 1/2. Begini. Hanya segini saja. Ya. Jadi ketika sin di kuadran 2, dia nilainya positif. Begitu ya. Positif. Kemudian lagi contoh soal yang lain lagi, cos. Kita gunakan sudut istimewa saja. Cos sudut istimewa kan 30, 45, 60. Ada 0 dan 90. Kita nggak pakai itu. Kita pakai yang dulu. Cos 135 derajat misalkan. Nah, berarti dia sama dengan cos 180 dikurangi berapa? Dikurangi 45. Ya kan? Jadi kalau dari sini sampai sini itu 135 derajat. Berarti yang di sini nanti tetanya 45 derajat. Gitu kan? Iya. Ya. Jadi kita hanya tinggal menghitung nilai cos 45 di sini. Nah, tapi kan kita ingat kalau cos tadi di sini dia nilainya negatif. Negatif. Yang di kuadran 2 hanya sin yang positif, sin dan kebalikannya. Kebalikannya sin itu kosekan. Kalau kebalikannya cos
Sekan. Balikannya tangan. Sekan. Tangan. Kotan. Nah, karena di kuadran 2, maka nilai cos-nya negatif. Kita kasih dulu tandanya. Negatif cos berapa? Cos yang ini. Cos tetanya ini. Negatif cos 45. Nah, 5. cos 45 berapa kemarin pada tabelnya itu? Setengah akar 2. Berarti nilainya di sini negatif Akar 2. akar Minus 2. 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kenapa Pak Eko gunakan yang ini? Karena, kenapa gunakan yang ini? Nanti ada 2. Ada yang 90 plus, ada yang 180 min. Pak Eko gunakan perhitungan yang 180 min. Kenapa? Karena tidak mengubah nilai sin-nya. Sin tetap jadi sin. Cos tetap jadi cos. Cos. Ya. Tan juga tetap tan. Nah, misalkan tan nih, tan 120 aja. Tan 120. Itu sama dengan tan 180 dikurangi ini berapa? 60. 60. Nah, karena tan 120 ini berada pada kuadran 2, ya toh, maka nilainya negatif. Negatif tan 60. Berapa nilainya? Akar 3. Negatif akar 3. Begitu. 3. Nah, bisa dipahami ya. Ini Ya. bentuknya derajat. Nanti kalau ada bentuknya yang agak lain lagi menggunakan pi misalkan. Misalnya berapa ya? 2 pi per 3. Nah, ini kita hitung dulu. Pi-nya itu kan berapa? 2 kali 180 bagi 3. Coret. Entah, dapat berapa? 60. Berarti kita menghitung sin 120 derajat. Nah, kalau kalian sudah mahir, sudah hafal, oh, sin 120 derajat dia di kuadran 2. Berarti itu sama dengan sin, astaga, apa ini? Baik, hapus dulu. Wah, jangan. Baik, maka akan menjadi sin berapa? 60. Langsung ya. Bisa ya? Jangan. Ya. Nanti kalian menghitungnya tetap pakai 180 kurangin 120 ya. Tetap menghitungnya begitu. Ya. Sin 180 dikurangi 120. Sehingga yang kalian hitung adalah sin 60. 60 derajat. Sin 60 berapa? Akar 3. 1/2 akar 3. Akar 3. Hasilnya. Ingat, kalau jawaban kalian negatif, keliru. Harusnya positif. Karena sin pada kuadran 2 nilainya positif. Ini tadi. Positif. Sin pada kuadran 2 nilainya positif. Seperti itu. Kuadran 3, kuadran 4 sama juga. Caranya maksudnya ya. Oke, wah iki ono ora aneh iki Pak Eko. Nah, nanti bisa kalian lihat di PDF-nya. Nah,
Ini kalau Pak Eko hapus nggak bisa ini. Harus hapus dari awal, banyak ini nanti. Kalian perhatikan sekilas ini ya. Kalau cos di sini pakai 90 plus alfa, dia menjadi negatif sin. Berubah. Sin jadi cos. Tan jadi cot. Nah, kalau yang di sini, cos di sini, ya, cos di sini, itu berubah. Ya, sama. Maaf. Arrownya saya ganti. Cos di sini tetap ya seperti yang kita pelajari tadi, cos tetap jadi cos, sin jadi sin, tan jadi tan. Sehingga Pak Eko lebih sering atau lebih mudah dalam mengikatnya menggunakan 180 min daripada menggunakan 90 plus itu. Oke. Itu tadi ya ini ya. Oh ya. Kuadran 3 juga sama. Kuadran 3 yang bernilai positif itu tan. Tan dan kebalikannya yaitu kot tangen. Nah, sini sudah Pak Eko ringkas. Jadi di kuadran 3 supaya tidak mengubah nilainya kita gunakan yang 180 plus. Kuadran 3 loh ya. Kan di sini kuadran 3. Ya kan? 180 plus. Kalau di sini tadi 180 min. Di sini 180 plus. Contohnya Pak Eko beri contoh misalkan cos piro? Cos 210 derajat. Nah, tadi kita ingat di slide pertama cos atau sudut 210 derajat itu berada pada kuadran berapa? Oh, kuadran 3. Kalau kuadran 3 nilai cosnya negatif. Berarti nanti di sini pasti negatif, ya kan? Negatif. Negatifnya berapa? 150. Negatif cos 30. Dari mana? Dari 210 dikurangi 180. Gitu. Sehingga diperoleh hasilnya negatif 1/2 akar 3. Nah, nanti kalau nilai tan 210 misalkan. Sama, dia karena di kuadran 3 ya. Kuadran 3 nilainya positif. Jadi tan ini kan tadi 180 plus 30 ya. Sehingga yang kita hitung tan 30. Ya. Tan 30 sama dengan berapa? 1/3 akar 3. Tuh. Oke, sudah mau waktunya. Sama untuk kuadran 4 juga sama. Kemudian kuadran 4 yang positif itu cos. Kalau tadi di kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 yang positif hanya sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Tuh. Nanti kalian lihat. Nah, di sudut negatif dia kebalikannya, dia sebenarnya hampir sama dengan kuadran 4. Ketika nanti ditanyakan cos min 30 berarti dia sama dengan cos 30. Sin min 60 berarti dia sama dengan min sin 60. Tan min 45 berarti sama dengan min tan 45 gitu ya. Nah, kesimpulannya pada kuadran 1 maka semuanya positif. Sin, cos, tan, kosek, sekan, kotangan semuanya positif. Pada kuadran 2 hanya sin dan kosekannya. Pada kuadran 3 yang positif adalah sudah habis waktunya. Terima kasih. Sudah habis kah ini? Nggak bisa klik lagi nih. Bisa. Kuadran 3 yang positif hanyalah tan dan kotangan. Kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Tadi sudah Pak Eko berikan contoh-contohnya. Ya. Sin 135 itu sama dengan sin 180 dikurangi 45. Sama dengan sin 45 sama dengan setengah akar 2.
Cos tadi juga sudah Pak Eko berikan contohnya. Itu sama dengan cos 180 tambah 30 sama dengan min cos 30 sama dengan min setengah akar 3. Tan ini, sudut ini dia berada pada kuadran 4 sehingga sama dengan min tan 45. Karena nilai tan pada kuadran 4 itu hasilnya negatif. Nah, ini yang sudut negatif. Kalau cos min 60 itu sama dengan cos 60 sama dengan 1/2. Nah, ini nanti kalian coba kerjakan. Bisa insya Allah. Hanya 2 soal untuk latihan saja. Nanti kalian bisa koreksi sendiri, Pak Eko berikan pembahasannya nanti. Kemudian untuk yang nomor 2, kalian ubah dulu pi ke dalam 180 derajat. Kemudian kalikan atau dibagi 6, baru nanti ketemu sudut-sudutnya. Nah, kalau sudah ketemu, gunakan ini tadi. Nah, kalau mau berlatih lebih banyak, bisa lihat pada buku paket Erlangga, halaman 182 dan berikutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan selalu bahagia. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya, Pak.